Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan bahas terkait dengan International Pay and Kompensasi atau kompensasi internasional. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan International Pay and Compensation, ada satu question ya. Mengapa pengelolaan kompensasi itu sangat penting pada perusahaan yang memiliki lingkup usaha di perusahaan global dan multinasional yang memiliki usaha di lebih dari satu negara? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, kita harus mempelajari di dalam mata kuliah ini ya. Pertama-tama kita wajib tahu dulu atau introduction lah ya. Manajemen kompensasi internasional itu apa ya? Jadi manajemen kompensasi internasional ini adalah salah satu fungsi SDM yang sangat strategis dan penting di perusahaan multinasional. Pengelolaan kompensasi perusahaan itu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama adalah kompensasi ini merupakan salah satu biaya operasional yang paling besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah menjadi alat bagi perusahaan agar karyawan memiliki sikap dan perilaku tertentu. Dan yang ketiga, ya, kompensasi ini dijadikan sebagai alat untuk merekrut, memotivasi, dan juga menjaga retensi karyawan. Praktik kompensasi konvergen versus divergen. Nah, hasil penelitian terkait kompensasi internasional itu menunjukkan adanya dua argumen. Yang pertama adalah argumen konvergen. Argumen konvergen itu apa ya? Di dalam argumen konvergen, peneliti itu berpendapat bahwa praktik manajemen antar negara itu semakin lama akan semakin seragam. Kemudian kalau argumen divergen, ya peneliti itu berpendapat bahwa perbedaan praktik manajemen itu akan tetap ada ya sampai kapanpun karena adanya perbedaan karakteristik culture atau budaya dan institusi masing-masing negara. Bukti praktik MSDM semakin konvergen. Yang pertama adalah praktik MSDM ini subsidiari di Jerman dan Jepang bergerak menggunakan praktik MSDM perusahaan AS yang dianggap ya sebagai global best practice atau istilahnya menginduk kepada perusahaan Amerika Serikat ya, karena perusahaan Amerika Serikat itu dianggap sebagai global best practice ya. Ini menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Pudelko dan Harzing di tahun 2007. Kemudian kompensasi berdasarkan kinerja atau performance-based compensation. Ini digunakan di banyak sektor perusahaan di berbagai negara, misalnya di MNC, bank di Turki dan Hungaria. Kemudian yang ketiga adalah tidak ditemukan perbedaan antara negara yang individualis dan kolektivis. Ya, negara-negara tersebut adalah Australia, Kanada, Cina, Indonesia, Jepang, Korea, Meksiko, Taiwan, Amerika Serikat, ya bagian tengah dan selatan Amerika, terkait penggunaan kinerja kelompok ataupun individu sebagai dasar perhitungan pembayaran. Kemudian kalau tadi ada yang mengatakan bahwa praktik MSDM itu juga mendekati atau semakin divergen, maka ada buktinya ya. Jadi praktik MSDM dipandang sangat beragam dan sulit untuk ditransfer dari satu negara ke negara yang lainnya. Contohnya di Asia, upah rata-rata per jam itu relatif rendah. Di India itu hanya sekitar 0,36 US dollar ya, dan di Filipina adalah hanya kisaran 1,72. Di Jepang, tunjangan tempat tinggal diberikan kepada karyawan tetap. Kemudian karyawan di Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia berharap mendapatkan bonus setidaknya 2 kali dalam setahun walaupun tidak diatur dalam peraturan hukum. Dan selanjutnya adalah beberapa area di Cina ini menyediakan tempat tinggal sebagai paket kompensasi. Nah, kemudian kalau di negara Eropa ya, bukti praktik MSDM yang semakin divergen ini yang pertama adalah menurut undang-undang cuti dibayar di negara Uni Eropa adalah 20 hari kerja per tahun ya. Kalau kita tahu yang berlaku di Indonesia adalah 12 hari kerja per tahun. Di Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia memberikan tunjangan sosial yang tinggi, meliputi asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, jaminan sosial, dan juga dana pensiun. Kemudian Jerman tidak memiliki peraturan hukum tentang upah minimum. Tingkat upah ditentukan melalui proses tawar-menawar dengan karyawan. Next, di Amerika Utara ya, praktik MSDM semakin divergen ditunjukkan dengan yang pertama menurut undang-undang cuti dibayar di negara Kanada adalah 10 hari kerja per tahun. Kemudian tidak ada peraturan hukum mengenai jumlah cuti minimal dan sebagian besar perusahaan memberikan jatah cuti sebanyak 2 minggu per tahun.
Nah, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang wajib memberikan cuti hamil atau tidak dibayar sampai dengan 12 minggu. Next question, question yang kedua adalah faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi besaran kompensasi yang diberikan oleh perusahaan global atau multinasional kepada karyawannya? Faktor yang mempengaruhi kompensasi multinasional company, yang pertama ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah budaya negara, culture dari negara itu sendiri, kemudian institusi lokal, ya peraturan ketenagakerjaan, pajak, serikat pekerja, kemudian ada karakteristik pasar tenaga kerja, ada sektor industri, ada employee share ownership, lebih banyak ditemukan di industri high-tech ya, dan juga ada strategi pesaing. Pengaruh budaya negara terhadap kompensasi, jadi negara dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi ya lebih mungkin untuk menggunakan seniority based pay and skill based pay. Kemudian negara dengan tingkat masculinity tinggi itu jadi lebih jarang sih sebenarnya, dan mereka kebanyakan menyediakan program workplace child care, cuti hamil dan juga fleksibilitas di tempat kerja. Nah, kemudian ada share option dan stock ownership plan, ini lebih mungkin ditemukan di negara dengan tingkat individualisme yang sangat tinggi ya. Uncertainty avoidance dan power distance-nya ini rendah. Oke, selanjutnya kita harus menjawab question yang ketiga ya. Mengapa perbedaan budaya tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan sistem kompensasi yang dipakai di berbagai negara? Kompensasi ekspatriat. Negosiasi. Jadi kompensasi ekspatriat ini merupakan hasil negosiasi antara manajer bagian SDM internasional dan ekspatriat. Nah, negosiasi ini digunakan ketika yang pertama adalah jumlah penugasan internasional itu sedikit. Yang kedua adalah penugasan internasional yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah bagian sumber daya manusia internasional belum memiliki pengalaman menentukan paket kompensasi ekspatriat. Dampaknya apa? Nah, dampak dari negosiasi ini adalah biaya ekspatriat yang tinggi. Rumit ya, dilakukan ketika jumlah ekspatriat itu justru bertambah banyak. Kemudian inkonsistensi, kompensasi, dan ekspatriat sulit untuk direpatriasi. Balance sheet. Ini menggunakan lokasi sebagai dasar pemberian kompensasi pada ekspatriat. Headquarter-based balance sheet ini menggunakan negara kantor pusat atau headquarter sebagai dasar penentuan kompensasi ekspatriat. Dampaknya adalah yang pertama memberikan jumlah yang sama bagi seluruh ekspatriat dari berbagai negara. Yang kedua dipakai ketika banyak ekspatriat dari berbagai negara saling bekerja sama. Sistem administrasi yang mudah, biaya relatif tinggi, dan sulit untuk memulangkan ekspatriat dari negara dengan tingkat pendapatan rendah. Nah, kemudian untuk balance sheet sendiri juga ada yang namanya home country based balance sheet. Ini menggunakan negara asal ekspatriat sebagai dasar penentuan kompensasi ekspatriat. Dampaknya adalah biaya itu relatif rendah, kemudian mudah merepatriasi ekspatriat, dan sistem administrasinya masih cukup rumit. Selanjutnya ada lokalisasi. Jadi kompensasi ekspatriat diberikan berdasarkan tingkat gaji di host country atau sesuai dengan gaji karyawan lokal tanpa insentif atau premium ekspatriat. Tapi biasanya diberikan tambahan tunjangan untuk biaya hidup. Nah, digunakan untuk apa lokalisasi ini ya? Ekspatriat yang ditransfer secara permanen ke negara lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Karyawan yang dalam tahapan karirnya itu masih awal. Nah, dampaknya apa? Yang pertama adalah bisa untuk menciptakan kesetaraan antara karyawan lokal dan ekspatriat. Kemudian mudah untuk diadministrasikan, dan ekspatriat lebih tertarik untuk ditugaskan di negara dengan tingkat perekonomian yang tinggi. Kemudian ada juga kafetaria, jadi ekspatriat diberi kesempatan untuk memilih paket tunjangan yang diterima sampai dengan nilai batas yang ditetapkan. Nah, biasanya dipakai untuk level profesional dengan gaji tinggi dan eksekutif perusahaan yang menerima penugasan internasional. Nah, pilihan tunjangan dan fasilitas ya, mobil perusahaan, biasanya asuransi, tempat tinggal, dan juga pendidikan untuk anak. Dampaknya adalah tidak meningkatkan pajak pendapatan. Next ada lump sum. Jadi ekspatriat diberikan sejumlah uang untuk menutup biaya tambahan terkait dengan relokasi. Biasanya diberikan secara bulanan bersama dengan gaji. Nah, ekspatriat bisa memutuskan bagaimana uang tersebut akan dihabiskan. Digunakan untuk ekspatriat yang hanya mendapatkan penugasan dalam jangka waktu yang singkat, biasanya kurang dari 3 tahun.
Selanjutnya ada global plans, jadi kompensasi dengan tingkatan yang sama diberikan dimanapun penugasan internasional dilakukan dan diberikan kepada yang pertama senior eksekutif, kemudian seseorang yang memiliki keahlian khusus dengan tingkatan bayaran tertentu, dan dampaknya adalah yang pertama kesetaraan kompensasi, yang kedua menghalangi penugasan internasional untuk karyawan dari golongan yang lebih rendah. Selanjutnya ada regional plans, jadi kompensasi dengan tingkatan yang sama diberikan untuk penugasan di negara-negara yang berada dalam region atau daerah tertentu. Nah, digunakan ketika yang pertama banyak ekspatriat ditugaskan ke negara-negara yang masih dalam satu region. Dampaknya adalah biaya lebih murah daripada global plan dan administrasi yang lebih rumit daripada global plan karena harus membuat standar untuk beberapa region. Nah, memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan antar region. Selanjutnya ada multiple programs, ya, perusahaan menggunakan lebih dari satu sistem pemberian kompensasi pada ekspatriat. Digunakan ketika banyak ekspatriat yang berbeda level ditugaskan ke berbagai negara untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Dampaknya adalah sistem kompensasi bisa disesuaikan dengan tipe penugasan dan level ekspatriat, biayanya lebih murah, dan memungkinkan terjadinya diskriminasi antar tipe penugasan dan level ekspatriat. Sistem administrasi menjadi sangat kompleks. Oke, untuk question yang keempat ya, adakah sistem kompensasi ekspatriat yang paling baik diterapkan oleh perusahaan global atau multinasional? Jelaskan. Next, kita bahas ketidaksetaraan kompensasi ekspatriat dan host country nasional atau HCN. Mengapa kesetaraan pembayaran atau kompensasi antara ekspatriat dan host country nasional menjadi isu penting yang harus diperhatikan perusahaan global atau multinasional? Ketidaksetaraan kompensasi ekspatriat dan HCNS, ya, untuk menarik karyawan ditugaskan ke luar negeri. Perusahaan multinasional menawarkan paket kompensasi yang tinggi kepada ekspatriat. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan tingkat kompensasi antara ekspatriat dengan pegawai lokal di HCN, ya. Rata-rata ekspatriat digaji 3 kali lipat dibanding dengan karyawan lokal. Di negara lain, angka itu bisa lebih tinggi sih, tergantung negaranya. Dan ketidaksetaraan bisa menyebabkan ketidakpuasan kerja, kinerja yang buruk, dan juga kurangnya kerjasama dengan ekspatriat. Mengurangi ketidaksetaraan kompensasi, jadi HCN dibayar lebih tinggi dibanding subsidiari yang tidak menerima ekspatriat. Ekspatriat menunjukkan sensitivitas kepada pegawai lokal, ya, bersikap baik, suka membantu, dan menghargai pegawai lokal. HCN memiliki kepercayaan kepada ekspatriat. HCN menyadari peran penting ekspatriat dalam hal mentransfer pengetahuan atau mengkoordinasi operasi global. Kemudian komunikasi yang baik mengenai alasan perbedaan kompensasi antara ekspatriat dan karyawan lokal. Demikian video pembelajaran terkait International Pay and Compensation yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.